Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kami dari kelompok 3, kelas 3D Pendidikan Matematika, dalam mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan materi mengenai logika dan induksi matematika. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dea Jenita Barusitepu dengan NIM 22130111024. Selanjutnya ada saya sendiri, Nimade Kristina Pratnya Paramita, dengan NIM 22130111050, dan Putu Anggi Agustini Astari dengan NIM 22130111070. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi logika, yang kedua pernyataan atau proposisi, yang ketiga kalimat dan penghubung kalimat, yang keempat negasi atau ingkaran kalimat majemuk, yang kelima tautologi dan kontradiksi, yang keenam kalimat ekivalen, yang ketujuh kuantifikasi, dan yang kedelapan induksi matematika. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Jenita. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi logika. Nah, sebelumnya apa sih itu definisi dari logika? Jadi, logika merupakan sebuah disiplin yang terkait dengan metode penalaran. Pada tingkat dasarnya, logika itu menyediakan aturan dan juga teknik untuk menentukan apakah sebuah argumen itu valid, dan juga teknik yang digunakan dalam setiap cabang kehidupan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Dalam penyusunan hipotesis, penelitian juga menggunakan logika. Begitu pula dalam pengambilan keputusan setelah penelitian, logika juga diperlukan. Dalam matematika, logika digunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah teorema. Jadi, selain itu, ilmu komputer menggunakan logika untuk menguji algoritma dan menguji sebuah program. Jadi pada bagian ini kita akan menguji sebuah konsep dasar dari logika. Baiklah, untuk selanjutnya itu pernyataan atau proporsi, di mana pernyataan atau proporsi merupakan sebuah kalimat deklaratif. Artinya, kalimat yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Untuk contoh-contohnya, yang pertama, contoh dari kalimat pernyataan. Yang pertama, bumi bundar. Yang kedua, 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. Yang ketiga, langit berwarna biru. Selanjutnya, kalimat yang bukan merupakan pernyataan. Contohnya adalah 8 dikurang 2x itu sama dengan 15, karena belum tentu benar atau salah. Kebenarannya itu tergantung berapa sih nilai dari x tersebut. Yang kedua, apakah di puncak hujan? Kalimat ini merupakan sebuah pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Yang ketiga, bawa payung. Kalimat ini adalah sebuah perintah, jadi bukan merupakan pernyataan. Untuk selanjutnya, ada yang kalimat itu sebetulnya pernyataan, tetapi tampak seperti bukan pernyataan. Untuk contohnya, yang pertama, temperatur di permukaan planet Venus 80 derajat Fahrenheit. Kalimat ini merupakan pernyataan, sekalipun ini belum diketahui benar atau salahnya. Tetapi secara prinsip ditentukan kalau kalimat ini benar atau salah. Yang kedua, bulan akan tampak malam nanti. Kalimat ini merupakan pernyataan karena akan diketahui benar atau salahnya, tetapi tidak keduanya. Sekalipun kita harus menunggu sampai malam nanti untuk menyaksikan pernyataan tersebut benar atau salah. Untuk yang selanjutnya, kalimat dan penghubung kalimat, di mana dalam matematika, X, Y, Z umumnya menyatakan sebuah variabel, di mana itu dapat digantikan dengan bilangan, dan juga bisa dikombinasikan dengan operator-operator seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, akar, atau operator lainnya. Di mana dalam logika, PQR menyatakan variabel proporsi, yakni variabel yang dapat diganti dengan pernyataan, seperti P, itu matahari bersinar di pagi hari, dan Q, suhu dingin. Dalam variabel proporsi atau pernyataan dapat dikomunikasikan dengan menggunakan penghubung kalimat atau operator logika untuk mendapatkan kalimat yang majemuk. Ada 5 macam penghubung kalimat dalam logika, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kebenaran kalimat majemuk ditunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk tabel kebenarannya, menggunakan huruf B itu untuk menandai pernyataan yang benar, dan huruf S untuk menandai pernyataan yang salah. Untuk yang pertama, negasi atau ingkaran. Jika P sebuah kalimat, maka negasi dari P adalah bukan P. Maka negasi P adalah kalimat yang menyatakan bukan kasus dari P. Akibatnya, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Negasi itu merupakan operator tunggal karena hanya melibatkan satu pernyataan saja. Dalam operasi himpunan, negasi identik dengan komplement yang hanya melibatkan satu himpunan. Negasi tidak mengkombinasikan dua pernyataan. Jadi bukan P merupakan pernyataan bila P itu terjadi. Untuk contohnya, tentukan negasi dari pernyataan P 2 tambah 3 lebih besar 1. Penyelesaiannya, negasi P 2 ditambah 3 tidak lebih besar dari 1, atau negasi P 2 ditambah 3 lebih kecil sama dengan 1. P bernilai benar sehingga negasi P itu bernilai salah.
Tabel kebenaran negasinya seperti berikut. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi dari P itu bernilai benar. Yang kedua, konjungsi, di mana konjungsi itu merupakan kalimat majemuk yang dihubungkan dengan penghubung kalimat. Seperti pada slide itu dibaca dan, yang merupakan operator dari binari. Konjungsi P dan Q, keduanya bernilai benar dan bernilai salah jika sekurang-kurangnya salah satu komponen yang bernilai salah. Untuk contohnya seperti berikut, nomor 1, P, sudut bertolak belakang sama besar, Q, diameter lingkaran ada 2, untuk P dan Q, sudut bertolak belakang sama besar dan berdiameter ada 2. Maka untuk contoh nomor 1 ini bernilai salah, karena pada bagian Q itu dinyatakan diameter lingkaran ada 2. Sebenarnya diameter lingkaran itu bernilai tak berhingga. Untuk contoh nomor 2, P 2 lebih kecil dari 3 dan Q minus 5 lebih besar dari minus 8. Maka P dan Q 2 lebih kecil dari 3 dan minus 5 lebih besar dari minus 8. Untuk contoh nomor 2 ini bernilai benar karena pada bagian P dan Q itu keduanya bernilai benar. Untuk tabel kebenaran pada konjungsi itu pada slide diperhatikan jika P benar maka Q benar, maka P dan Q itu bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka P dan Q bernilai salah. Dan jika P benar, P salah, Q benar, maka P dan Q bernilai salah. Dan P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P dan Q itu bernilai salah. Yang ketiga, disjungsi. Disjungsi merupakan kalimat majemuk yang dihubungkan dengan penghubung kalimat berbentuk V, itu dibaca atau. Maka disjungsi P atau Q bernilai salah jika dan hanya jika P dan Q keduanya bernilai salah. Sebaliknya, disjungsi bernilai benar apabila sekurang-kurangnya salah satu kalimat komponennya itu bernilai benar. Untuk contohnya, nomor 1 yaitu P 2 adalah bilangan bulat positif, yang Q akar 2 adalah bilangan rasional. Maka P atau Q 2 adalah bilangan bulat atau akar 2 adalah bilangan rasional. Untuk contoh nomor 1 bernilai benar karena P itu bernilai benar. Untuk contoh nomor 2, P 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5, dan Q PBB bermarkas di Washington. Maka P atau Q 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5 atau PBB bermarkas di Washington, maka contoh nomor 2 ini bernilai salah karena P dan Q keduanya bernilai salah. Karena 2 ditambah 5 itu sama dengan 5, dan PBB itu bermarkas di New York. Untuk tabel kebenaran disjungsi, diperhatikan pada slide. Jika P benar, Q benar, maka P atau Q itu bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika P salah, Q benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P salah, Q salah, maka P atau Q itu akan bernilai salah. Yang keempat adalah implikasi, di mana pengertian dari implikasi adalah operator binari dalam himpunan pernyataan logika, sama halnya seperti konjungsi dan juga disjungsi. Implikasi merupakan kalimat majemuk yang disimbolkan dengan notasi seperti tanda panah. Itu dibaca dengan susunan jika titik-titik maka titik-titik. Dalam implikasi dinyatakan dalam bentuk P menuju Q yang dibaca jika P maka Q. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti nomor 1, jika tidak hujan maka saya akan datang ke rumah teman. Untuk yang kedua, jika Tono datang ke rumah saya maka akan saya ajak nonton. Untuk tabel kebenaran implikasinya dapat diperhatikan dalam slide. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka jika P maka Q-nya juga bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka jika P maka Q-nya juga bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka jika P maka Q-nya bernilai benar. Untuk yang terakhir, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka jika P maka Q-nya juga bernilai benar. Tabel tersebut merupakan tabel kebenaran dari implikasi. Dalam konteks implikasi, P dinamakan anteseden dan Q dinamakan konsekuensi. Kalimat implikasi juga disebut dengan kondisional, di mana suatu kondisional itu dinyatakan benar jika antesedennya bernilai benar dan konsekuensinya bernilai salah, sedangkan yang lain semuanya bernilai benar. Untuk yang terakhir, inverse, converse, dan kontrapositif. Misalnya kita memiliki kalimat implikasi jika P maka Q. Untuk kalimat jika Q maka P disebut dengan converse dari implikasi awal. Selanjutnya, untuk kalimat jika bukan P maka bukan Q disebut inverse dari implikasi awalnya. Akhirnya, kalimat jika bukan Q maka bukan P disebut dengan kontrapositif atau disebut dengan kontraposisi dari implikasi awal. Untuk rangkuman yang lebih jelas, perhatikan pada slide berikut ini. Jika Q maka P disebut converse dari jika P maka Q. Untuk yang kedua, jika bukan P maka bukan Q disebut inverse dari jika P maka Q. Dan yang terakhir, jika bukan Q maka bukan P disebut kontraposisi dari jika P maka Q. Apabila implikasi awal bernilai benar, maka converse dan inverse-nya itu belum tentu bernilai benar dan juga belum tentu bernilai salah. Tetapi kontraposisinya itu pasti akan bernilai benar.
Untuk contoh misalnya kita ambil implikasi mula-mula nomor 1, jika sekarang hari Minggu maka besok hari Senin bernilai benar. Converse-nya menjadi jika besok hari Senin maka sekarang adalah hari Minggu, itu bernilai benar. Inverse-nya menjadi jika sekarang bukan hari Minggu maka besok bukan hari Senin, itu bernilai benar. Dan komposisinya menjadi jika besok bukan hari Senin maka sekarang bukan hari Minggu, bernilai benar. Untuk contoh yang nomor 2, jika X bilangan positif, maka X kuadrat bilangan positif bernilai benar. Untuk yang kedua, jika X kuadrat bilangan positif, maka X bilangan positif bernilai salah. Untuk inverse-nya menjadi jika X bukan bilangan positif, maka X kuadrat pun bukan bilangan positif, bernilai salah. Dan komposisinya menjadi jika X kuadrat bukan bilangan positif, maka X bukan bilangan positif, bernilai benar. Maka kesimpulannya, jika implikasi mula-mula bernilai benar, maka converse dan inverse-nya kadang-kadang benar dan juga bisa kadang-kadang menjadi salah. Kontraposisi suatu implikasi senantiasa mempunyai nilai logika dengan implikasi mula-mulanya. Biimplikasi. Terdapat kalimat, saya minum jika dan hanya jika saya merasa haus. Untuk pengertian yang terkandung dalam kalimat tersebut itu adalah, jika saya minum maka saya merasa haus. Dapat juga diartikan, jika saya merasa haus maka saya minum. Terlihat bahwa jika saya minum itu merupakan syarat perlu dan cukup saya merasa haus. Dan juga bisa saya merasa haus merupakan syarat perlu dan cukup bagi saya untuk minum. Pernyataan demikian disebut dengan biimplikasi atau bikondisional. Dapat ditulis seperti pada slide berikut ini. Untuk contoh biimplikasi, sebuah bilangan merupakan bilangan rasional jika dan hanya jika saat dinyatakan dalam bentuk seperti berikut, A per B, yang mana A dan B adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Untuk tabel kebenarannya dapat diperhatikan dalam slide, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q itu bernilai benar. Yang kedua, jika P benar, Q salah, maka P jika dan hanya jika Q-nya bernilai salah. Untuk yang ketiga, jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P jika dan hanya jika Q itu bernilai salah juga. Dan untuk yang terakhir, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P jika dan hanya jika Q itu bernilai benar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada materi negasi atau ingkaran kalimat majemuk. Yang pertama, negasi dari konjungsi. Misalnya, sebuah kalimat menyatakan, Budi pintar dan baik hati. Negasi dari kalimat tersebut adalah yang pertama, Budi tidak pintar dan baik hati. Atau yang kedua, Budi tidak pintar dan Budi tidak baik hati. Secara simbologika dapat dinyatakan bahwa negasi dari B konjungsi Q ditulis, negasi dari B konjungsi Q sama dengan negasi B disjungsi negasi Q. Di mana tabel kebenaran negasi konjungsi yaitu dengan P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, P konjungsi Q benar salah-salah, dan negasi dari P konjungsi Q yaitu salah benar-benar, negasi P salah-salah benar-benar, negasi Q salah benar, dan negasi P disjungsi negasi Q yaitu salah benar. Jadi nilai kebenaran negasi dari P konjungsi Q sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Yaitu yang kedua, negasi dari disjungsi. Secara simbologika dapat dinyatakan bahwa negasi dari P disjungsi Q dapat ditulis negasi dari P disjungsi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Di mana tabel kebenaran negasi disjungsi yaitu P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, P disjungsi Q itu benar-benar salah, dan negasi dari P disjungsi Q yaitu salah-salah benar. P negasi P yaitu salah benar, negasi Q salah benar. Dan yang terakhir yaitu negasi P konjungsi negasi Q yaitu salah benar. Dalam tabel terlihat bahwa nilai kebenaran dari negasi P disjungsi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Misalnya, sebuah kalimat menyatakan Budi pintar atau baik hati. Negasi dari kalimat tersebut adalah yang pertama, Budi tidak pintar atau baik hati, atau yang kedua yaitu Budi tidak pintar dan Budi tidak baik hati. Yaitu negasi dari implikasi. Negasi dari kalimat jika hari hujan, maka tanah basah adalah hari hujan dan tanah tidak basah. Di mana tabel kebenaran dari negasi implikasi, yang mana P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, P implikasi Q benar-salah, benar. Selanjutnya negasi dari P implikasi Q yaitu salah benar salah, negasi Q salah benar, dan yang terakhir P konjungsi negasi Q salah benar salah.
Jadi, dalam tabel terlihat bahwa nilai kebenaran negasi dari P implikasi Q sama dengan P konjungsi negasi Q. Selanjutnya yang keempat yaitu negasi dari B implikasi. Di mana sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa pernyataan P B implikasi Q sama dengan P implikasi Q konjungsi dari Q implikasi P. Oleh karena itu, negasi dari P B implikasi Q sama dengan negasi dari P implikasi Q konjungsi dari negasi Q implikasi P. Sama dengan negasi dari P implikasi Q disjungsi negasi dari Q implikasi P. Sama dengan P konjungsi negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P. Jadi, negasi dari P B implikasi Q adalah P konjungsi negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P. Tabel kebenaran berikut menunjukkan kesamaan nilai dari kalimat negasi dari P B implikasi Q dan kalimat P konjungsi negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P. Di mana tabel kebenaran B implikasinya yaitu P benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah, negasi P salah-salah benar-benar, negasi Q salah benar salah benar, P konjungsi negasi Q salah benar salah salah, Q konjungsi negasi P salah salah benar salah, negasi P B implikasi Q salah benar benar salah, dan yang terakhir P konjungsi negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P, yaitu salah benar benar salah. Nah, yang terakhir yaitu prioritas dalam operasi logika. Sama halnya dengan operasi aritmatika, operasi logika juga memiliki prioritas atau urutan kuasa. Jika prioritas dalam operasi aritmatika adalah pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang, maka prioritas dalam operasi logika adalah yang pertama, negasi, yang kedua, konjungsi, yang ketiga, disjungsi, yang keempat, implikasi, dan yang terakhir, biimplikasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Christina. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah kalimat majemuk yang selalu bernilai benar bagaimanapun nilai proposisi yang membentuknya. Sedangkan kontradiksi adalah kalimat majemuk yang selalu bernilai salah bagaimanapun nilai proposisi yang membentuknya. Kalimat majemuk yang kebenarannya tidak selalu benar atau tidak selalu salah tergantung pada kebenaran proposisi yang membentuknya dinamakan kontingensi. Adapun contoh tautologi adalah P atau tidak P. Tabel kebenaran berikut menunjukkan bahwa P atau tidak P adalah tautologi. Jika P bernilai benar, negasi P bernilai salah, maka tautologi bernilai benar. Jika P bernilai salah, negasi P bernilai benar, maka tautologi bernilai benar. Selanjutnya ada contoh kontradiksi, yaitu P dan tidak P. Tabel kebenaran berikut akan menunjukkan bahwa P dan tidak P adalah kontradiksi. Jika P bernilai benar, negasi P bernilai salah, maka kontradiksi bernilai salah. Jika P bernilai salah, negasi P bernilai benar, maka kontradiksi bernilai salah. Materi selanjutnya ada kalimat ekivalen. Dua buah kalimat atau pernyataan dikatakan ekivalen atau berekivalensi logis jika kedua kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Pernyataan P ekivalen dengan pernyataan Q dapat disimbolkan dengan P ekivalen Q. Adapun sifat-sifat dari pernyataan yang ekivalen yaitu sifat yang pertama P ekivalen P. Sifat yang kedua, jika P ekivalen Q maka Q ekivalen P. Sifat yang ketiga, jika P ekivalen Q dan Q ekivalen R maka P ekivalen R. Sifat pertama berarti bahwa setiap pernyataan selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan dirinya sendiri. Sifat kedua berarti bahwa jika suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan suatu pernyataan lain, maka tentu berlaku sebaliknya. Sifat ketiga berarti bahwa jika pernyataan pertama mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan kedua, dan pernyataan kedua mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan ketiga, maka nilai kebenaran pernyataan pertama adalah sama dengan nilai kebenaran pernyataan ketiga. Materi selanjutnya ada kuantifikasi, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kalimat terbuka dapat dijadikan kalimat deklaratif dengan mengganti variabel dengan konstanta tertentu. Cara lain untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif adalah dengan menggunakan kuantor. Ada dua macam kuantor, yaitu untuk semua X berlaku. Ini disebut dengan kuantor universal, dan kuantor terdapat X sedemikian sehingga disebut dengan kuantor eksistensial. Dalam penggunaannya, kuantor diikuti dengan sifat tertentu. Misalnya, untuk semua X, Px.
terdapat X sedemikian sehingga Qx. Pada contoh ini, Px dan Qx adalah sifat-sifat yang mengikuti kuantor, di mana sifat tersebut digunakan dalam membentuk kalimat deklaratif. Bentuk untuk semua X Px dibaca, yang pertama untuk semua X berlakulah X mempunyai sifat P, yang kedua semua X mempunyai sifat P. Bentuk terdapat X sedemikian sehingga Qx dapat dibaca, yang pertama terdapatlah suatu X sedemikian sehingga X mempunyai sifat Q, yang kedua ada sekurang-kurangnya satu X mempunyai sifat Q, dan yang ketiga beberapa X mempunyai sifat Q. Bentuk-bentuk kalimat ini merupakan kalimat deklaratif karena nantinya bisa menjadi kalimat yang bernilai benar atau salah. Misalnya, himpunan bilangan asli sebagai semesta pembicaraannya, sedangkan P menyatakan sifat bilangan prima. Dengan demikian, yang pertama, kalimat untuk semua XPX adalah kalimat yang salah karena menyatakan bahwa semua bilangan asli mempunyai sifat prima. Dan yang kedua, kalimat terdapat X sedemikian sehingga PX adalah kalimat yang benar karena menyatakan adanya suatu bilangan prima dalam bilangan asli. Selanjutnya, suatu kuantor mengikat lebih kuat daripada tanda-tanda perangkai atau penghubung kalimat apapun. Sebagai contoh, untuk semua XPX dan jika A maka B, berarti untuk semua XPX dan jika A maka B. Selanjutnya ada kuantifikasi urutan kuantor. Kalimat ada suatu X dan ada suatu Y sedemikian sehingga X sama dengan kalimat ada suatu Y dan ada suatu X. Kalimat-kalimat ini mempunyai nilai kebenaran yang sama dan disebut dengan kalimat yang ekivalen. Jadi, kedua kalimat tersebut dapat ditulis ada suatu X dan ada suatu Y jika dan hanya jika ada suatu Y dan ada suatu X. Rumus ini tidak hanya berlaku untuk predikat tertentu P saja, melainkan untuk setiap predikat. Untuk menyatakan hal ini, maka digunakan variabel predikat atau predikat variabel, yaitu huruf-huruf kecil G dan seterusnya. Akibatnya didapat rumus ada suatu X dan ada suatu Y, Gx, Y, jika dan hanya jika ada suatu Y dan ada suatu X, Gx, Y, dan untuk semua X dan untuk semua Y, Gx, Y, jika dan hanya jika untuk semua Y dan untuk semua X, Gx, Y. Rumus-rumus tersebut menyatakan bahwa kuantor-kuantor yang sejenis bisa ditukar tempatnya. Sebaliknya, kalimat untuk semua X dan terdapat suatu Y, Rx, Y mempunyai arti yang berbeda dengan ada suatu Y dan untuk semua X, Rx, Y. Selanjutnya ada kuantifikasi hubungan kuantor universal dengan kuantor eksistensial. Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang pertama, negasi untuk semua X Gx sama dengan ada X negasi Gx. Yang kedua, negasi ada X Gx sama dengan untuk semua X negasi Gx. Ruas kiri dan ruas kanan pada kedua pernyataan di atas memiliki nilai yang sama, sehingga dapat ditulis yang pertama, negasi untuk semua X Gx jika dan hanya jika ada X negasi Gx. Yang kedua, negasi ada X Gx jika dan hanya jika untuk semua X negasi Gx. Selanjutnya ada induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu teknik pembuktian dari kasus khusus untuk menemukan formula umum. Misalnya saja, pernyataan yang akan dibuktikan dapat ditulis dalam bentuk untuk semua n lebih dari sama dengan n0 Pn, yang mana n0 adalah bilangan bulat. Kita akan membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Prosedur berikut akan menunjukkan proses pembuktian yang dimaksud. Jika yang pertama, Pn0 benar, dan yang kedua, jika Pk benar untuk K lebih dari sama dengan N0 dan Pk plus 1 juga bernilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn bernilai benar untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Jadi, untuk membuktikan pernyataan untuk semua N lebih dari sama dengan N0 Pn menggunakan induksi matematika, pertama kita harus membuktikan bahwa Pn0 benar. Ini disebut langkah dasar dari induksi matematika. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa jika Pk, maka Pk plus 1 untuk setiap K lebih dari sama dengan N0. Sebuah implikasi bernilai salah hanya kalau antesenden bernilai benar dan konsekuensi bernilai salah. Oleh karena itu, untuk membuktikan jika Pk maka Pk plus 1 dilakukan dengan membuktikan bahwa PK benar dan selanjutnya membuktikan bahwa PK plus 1 juga harus benar. Hal ini tidak sama dengan mengasumsikan bahwa PK benar untuk beberapa nilai K. Langkah ini disebut dengan langkah induksi. Upaya harus dilakukan untuk membuktikan bahwa implikasi selalu bernilai benar. Selanjutnya ada sumber lain yang membagi proses induksi matematika menjadi 3, yaitu yang pertama,
Suatu pernyataan benar untuk N sama dengan N0, dan yang kedua asumsikan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K dikali K lebih dari N0. Yang ketiga, dapat dibuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Dengan demikian, pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli N lebih dari N0. Langkah yang pertama disebut dasar induksi, langkah yang kedua disebut asumsi, dan langkah yang ketiga disebut dengan langkah induksi. Selanjutnya ada contoh tunjukkan bahwa untuk N lebih dari N0 berlaku 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Buktikan dengan induksi matematika. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu dasar induksi untuk N sama dengan 1. Maka ruas kiri sama dengan 1 dan ruas kanan juga diperoleh sama dengan 1. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Langkah yang kedua ada langkah induksi. Asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K, sehingga 1 ditambah 2, tambah dan seterusnya ditambah K sama dengan K dikali K plus 1, ditambah 2K plus 1 per 6. Akan dibuktikan pernyataannya juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga ruas kiri menjadi 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 per 6. Ruas kanan juga diperoleh sama dengan nilai dari ruas kiri, jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Pernyataannya terbukti. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.